Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Izzati, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Pertiwi Karangsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun bukan pada kodrat dasarnya, namun menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Yang kedua, pendidikan harus berhamba kepada anak. Artinya, pendidikan harus berupaya memenuhi kodrat kebutuhan anak. Sebagaimana halnya bapak dan ibu di rumah yang mengasuh anak-anak dengan cinta kasih yang tak terbatas. Demikian pula guru mengasuh anak-anak di sekolah dengan asah, asih, dan asuh. Selanjutnya yaitu bermain merupakan kodrat anak. Ya, kodrat anak adalah bermain. Permainan itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Yang selanjutnya adalah budi pekerti. Pendidikan budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud di sini adalah bahwa pendidikan harus bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Yang terakhir, pendidik ibarat petani. Petani yang menanam padi. Dalam menanam padi, untuk menjadi beras yang unggul, petani harus memiliki berbagai cara dan sabar mengurusnya. Demikian pula dalam pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar dan ikhlas untuk menghasilkan generasi ataupun anak yang baik. Selanjutnya kita akan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan dibantu oleh 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya merasa bahwa pembelajaran berpusat pada guru yang mentransfer ilmu dan guru yang merupakan satu-satunya sumber utama di kelas. Yang kedua, saya sering menggunakan LKA atau lembar kerja anak yang terdiri dari kertas dan pensil. Yang ketiga, saya lebih mengutamakan kecerdasan kognitif, bukannya budi pekerti. Dan yang keempat, saya menganggap bahwa setiap anak mempunyai minat, bakat, dan kebutuhan yang sama dengan usia yang sama pula. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Anak bebas memilih permainan sesuai dengan bakat dan minatnya. Tugas guru menyediakan sumber belajar yang beragam. Yang kedua, guru sebagai penuntun. Guru merangsang tumbuh kembang siswa sesuai dengan usianya, memfasilitasi siswa agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga, menghargai karakteristik anak.
Setiap anak mempunyai minat, bakat, dan kebutuhan yang berbeda-beda, walaupun di usia yang sama. Anak juga mempunyai gaya belajar yang berbeda pula. Guru harus memahami gaya belajar anak, sehingga memudahkan guru untuk menyampaikan materi yang diberikan. Yang keempat, mengutamakan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti tidak kalah pentingnya dengan pendidikan yang bersifat kognitif ataupun ilmu pengetahuan. Karena dengan budi pekerti, anak bisa memanusiakan manusia menuju apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kegiatan pembelajaran memperhatikan karakteristik siswa dan gaya belajar siswa. Saya akan melakukan asesmen non-kognitif agar dapat mengetahui karakteristik dan gaya belajar anak. Yang kedua, menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sebelum pembelajaran, saya akan mengadakan kesepakatan kelas dengan siswa saya agar pembelajaran dilaksanakan dengan nyaman dan juga menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan konsep belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar. Pembelajaran yang saya lakukan akan berbasis permainan, tidak hanya berbasis buku dan pensil, agar pembelajarannya menyenangkan. Yang keempat, menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan yang baik di sekolah. Pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun akan dibiasakan di sekolah sehingga membentuk budi pekerti yang baik. Selain itu juga melalui nyanyian-nyanyian yang mengarah pada pembiasaan budi pekerti ataupun pembelajaran budi pekerti. Yang kelima, mengenalkan berbagai permainan tradisional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ada banyak sekali permainan tradisional yang dikenal oleh anak-anak. Ada congklak, permainan lompat karet, dakon, jenjang jongkok, dan lain sebagainya yang dapat dimodifikasi nantinya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1 ini adalah dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, maka anak dapat menggali potensi dirinya sejak dini sehingga menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan di masa depan. Demikian tadi pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Salam dan bahagia.